Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fatin Salsa Nabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas non reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya atas materi UAS semester ganjil. Soal nomor pertama, jelaskan tujuan pernikahan dalam Islam dan bagaimana hal ini relevan dengan keputusan Farhan dan Aisyah. Jawabannya, tujuan utama pernikahan dalam Islam itu karena untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menikah adalah salah satu bagian dari menyempurnakan agama. Hal ini relevan dengan Farhan dan Aisyah karena untuk terhindar dari zina. Karena dalam Islam, berpacaran itu dosa. Soal nomor 2, berikan solusi bijak untuk mengatasi tantangan tersebut. Poin A, tekanan dari orang tua terkait pesta pernikahan. Jawabannya, seharusnya sebagai orang tua tidak memaksakan kehendaknya. Karena yang penting, dalam Islam, pernikahan itu sudah memenuhi syarat rukun nikah. Poin B, kekhawatiran Aisyah tentang peran dan pendidikan setelah menikah. Jawabannya, Aisyah harus pintar membagi waktu antara peran sebagai istri dan ketika dia akan melanjutkan pendidikannya. Poin C, saran dari teman Farhan untuk menunda pernikahan. Jawabannya, sebagai seorang teman, seharusnya mendukung apapun keputusan Farhan. Karena dengan pernikahan, pintu rezeki akan terbuka secara luas. Poin D, usulkan cara mereka agar dapat menjalani pernikahan sesuai dengan nilai-nilai Islam, baik dari segi spiritual, sosial, dan juga finansial. Jawabannya, dari segi spiritual. Beribadah bersama. Sebelumnya, Farhan dan Aisyah beribadah masing-masing. Karena sekarang sudah menjadi pasangan suami istri, mereka jadi beribadah bersama. Dari segi sosial, terhindar dari omongan masyarakat. Dari segi finansial, menabung bersama untuk masa depan. Contohnya, pendidikan sekolah anak. Soal 2, nomor 1. Jelaskan prinsip utama pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Jawabannya, prinsip utama pendidik dalam Islam adalah harus berempati. Ustadz Hasan harus bersikap adil dan menghargai perbedaan. Dan Ustadz Hasan juga harus mengajarkan etika karena itu dapat membentuk karakter siswa. Soal kedua, susunlah minimal 3 cara praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Jawabannya, pertama, harus lebih sering berdiskusi dengan siswa. Kedua, luangkan waktu untuk mendengar keluhan siswa. Ketiga, selingi belajar mengajar dengan candaan agar siswa tidak terlalu tegang. Soal ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami.
Jawabannya adalah contoh kegiatannya yaitu sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu agar tetap islami. Dan agar suasana lebih menyenangkan, bisa diselingi dengan kegiatan ice breaking. Tetapi, tetap harus kondusif agar kelas lain tidak merasa terganggu. Soal ketiga, apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Islam yang rahmatan lil alamin. Secara bahasa, rahmat artinya kasih sayang, alamin artinya seluruh alam semesta. Jadi, rahmatan lil alamin adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Implementasi di kehidupan sehari-hari. 1. Menunjukkan toleransi. 2. Menjalin silaturahmi. 3. Mengutamakan keadilan sosial. 4. Pengembangan teknologi atau iptek. Faktor Islam yang rahmatan lil alamin antara lain: 1. Kepemimpinan yang adil dan bijaksana. 2. Pemanfaatan teknologi secara bijak. 3. Lingkungan sosial budaya yang mendukung. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan oleh prinsip Islam dan hukum syariah. Cabang ilmu ekonomi syariah menganut syariat Islam, didasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, ijma, dan qiyas. Prinsip ekonomi syariah mendasari kegiatan ekonomi yang meliputi keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Ekonomi syariah mempunyai tujuan utama antara lain: 1. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia. 2. Menegakkan keadilan dan persaudaraan. 3. Menjaga perekonomian berjalan dengan baik, sejahtera, dan tanpa kekacauan. Karakteristik ekonomi syariah yaitu: 1. Adil. Perlakuan individu harus setara. 2. Tumbuh sepadan. Harus seimbang dengan sektor keuangan dan sektor real. 3. Bermoral. Didasarkan pada akhlak yang mulia. 4. Beradab. Menjunjung tinggi nilai tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Manfaat ekonomi syariah yaitu: 1. Larangan riba. Ekonomi syariah mengedepankan bagi hasil yang lebih adil. 2. Mendorong aktivitas ekonomi real seperti perdagangan, produksi, dan jasa. 3. Meningkatkan kepedulian sosial. Sistem zakat, sedekah, dan wakaf mendorong masyarakat untuk saling membantu. 4. Pemberdayaan UMKM. Ekonomi syariah mendukung pengembangan UMKM. Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pernikahan dalam Islam yaitu: 1. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mencegah zina. 3. Mendapatkan ketenangan jiwa. 4. Membangun masyarakat. 5. Melestarikan keturunan.
Hukum pernikahan dalam Islam yaitu 1. Wajib bagi seseorang yang mampu secara fisik, finansial, dan emosional. Kedua, sunnah bagi seseorang yang mampu menikah tetapi tidak khawatir terjerumus dalam zina. Yang ketiga, makruh bagi seseorang yang belum siap untuk memenuhi hak pasangan. Keempat, haram bagi suami yang menelantarkan diri dan istrinya. Kesimpulannya, materi yang tadi saya bacakan mempunyai karakter dan tujuannya masing-masing. Jadi, ambil yang baiknya, buang yang buruknya.